aku, Ayu. Hidupku berubah setelah suamiku meninggal karena kecelakaan. Hidupku telah hancur. Aku menuruti sepupuku, Lastri. Dia menyuruhku untuk bekerja di Jeddah. Tapi ada satu hal yang membuat beban di hidupku. Itu masalah keluargaku. Semenjak kepergianku, kakakku berubah menjadi kejam dan kurang ajar terhadap orang tuaku. Mulai sekarang, kalian tinggal di gudang belakang. Saya tadi lihat Ayu masuk ke kamar tuan dan Nyonya. Dia sudah memfitnah saya, Umi. Geledah kabar dia. Kalau kamu tidak mau dibawa ke polisi, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Mas, kenapa kamu tinggalin aku sih, Mas? Jangan tinggalin aku, Mas. Aku belum siap kehilangan kamu, Mas. Jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku. Ayu, sudah Ayu. Ikhlaskan kepergiannya. Kamu harus tabah, Ayu. Harus tabah. Ayu, ini sudah takdir, Duk. Kamu harus terima. Kamu ikhlaskan kepergian suami kamu ya, Duk. Kenapa harus Mas Nurmu? Ayu. Gak ada yang bisa melawan takdir, Duk. Sudah Ayu, ikhlaskan. Ikhlaskan, Ayu. Ikhlaskan, Ayu. Dok, kamu kan masih punya ibu sama bapak, Dok. Udah kamu yang sabar. Pak Irfan. Pak, Ada apa ini? kan sudah saya peringatkan. Bapak tidak boleh ngolah empang ini lagi. Karena sewanya udah habis hari ini, Pak. Bentar. Saya sudah bilang sama Juragan Yono kalau saya akan memperpanjang sewa empang ini. Tapi Bapak udah bayar belum? Kalau belum pergi dari sini. Ayo. Tinggalkan tempat ini. Kalau nggak kami lebih kasar lagi. Pak, nggak apa-apa kan, Pak? Beri saya waktu untuk mengambil bibit ikan yang saya tanam di sini. Bapak jangan coba-coba lagi datang ke tempat ini. Kalau nggak kami lebih kasar lagi sama Bapak. Tahu kan? Juragannya no itu. Ayu. Iya, Pak. Ayu, kalau tidak dengan kerjaan ini, dari mana kita bisa cari uang untuk makan, Ayu? Bapak harus... Udah, Pak, udah. Nanti kita pikirin lagi ya, Pak. Sekarang kita pulang aja yuk, Pak. Tapi yuk. Udah, Pak, ayo, Pak. Pak. Ayo. Cepat pergi. Yuk, maaf ya. Aku baru bisa mampir. Aku juga baru dengar soal suamimu. Mbak, kira-kira ada kerjaan gak ya buat aku, Mbak? Kondisi keluarga aku kan lagi kayak gini. Aku juga gak mau jadi beban untuk bapak sama ibu setelah Mas Nur meninggal. Kamu yang sabar ya. Gimana kalau kamu kerja jadi TKW di Timur Tengah? Penghasilannya lumayan loh. Tapi aku gak punya biayanya, Mbak. Untuk urusan biaya, nanti biar Mbak yang bantu. Asalkan sekarang kamu mau aja dulu, kan lumayan. Kalau kamu bisa kerja di sana, kamu bisa ngasih uang untuk bapak ibu kamu. Gimana? Kamu mau nggak? Ya udah, nanti Mbak usahain ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak. Atas bantuan Mbak. Aku janji nanti aku akan ganti semua perhiasan Mbak. Ayu, kamu nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting kamu di sana kerja yang benar. Biar kamu cepat ngasih uang sama bapak ibu kamu. Bu,
Ayo berangkat ya, Bu. Baik-baik. Iya, Bu. Kamu harus jaga diri. Dan jangan lupa kamu sholat ya, Dok. Iya, Bu. Asik. Habis ini akan ada keran uang yang mengucur gak habis-habis. Ayo berangkat ya, Bu. Jaga diri baik-baik anak. Ayo, Mbak. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Dok. Nah, ini rumahnya Pak Hasan. Rumahnya besar juga ya, Bu. Bapak boleh minta tolong kopernya, minta tolong masukin aja ya. Ya, Bu. Tuan Hasan, dia pemilik travel, terus Nyonya Hena juga kerja di perusahaannya Bapak Hasan. Nah, kebetulan nanti kamu di sini jadi pembantu sekalian mengasuh anaknya. Anaknya umur 8 tahunan. Pak Hasan punya sopir juga, dia orang Arab juga, namanya Pak Musin. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Musin, bawa tasnya ke kamar pembantu ya? Baik, Tuan. Nyonya Hena, ini yang namanya Ayu. Selamat datang, Ayu. Sebelum kamu bekerja di rumah ini, kamu harus tahu tugas kamu apa saja. Kamu harus membersihkan seluruh rumah ini dari depan sampai belakang. Dan ingat, jangan sampai ada yang tersisa satu pasir pun. Mengerti? Dan satu lagi, kamu harus menjaga anak kami. Iya, Nyonya. Jangan manggil saya Nyonya. Manggil saja saya Umi. Untuk jaminan, paspor dan surat-surat kamu, kami tahan. Tenang saja, ini hanya formalitas. Karena kami ingin menjaga kamu. Dan yang terpenting, selama kamu bekerja di sini, kamu wajib menggunakan hijab. Paham? Kalau begitu saya pamit dulu Nyonya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, mulai hari ini, kamu sudah bisa bekerja di rumah ini. Cantik juga nih perempuan. Lastri, Apa-apaan, Lastri? kamu kenapa sih, Lastri? Nih, ambil semua. Apa-apaan nih? Mulai sekarang, kalian tinggal di gudang belakang. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Ini kan rumah milik kami berdua. Ibu lupa ya? Kalau Ayu udah utang uang aku untuk pergi jadi TKW ke luar negeri. Tapi kamu kan minjaman perhiasan untuk dijual. Terus untuk modal Ayu ke luar negeri. Itu apa bedanya? Itu sama artinya kalau Ayu udah pinjam uang aku. Tapi kalau kalian berdua mau tinggal di rumah ini lagi, bisa aja. Tapi kalian berdua harus tunggu uang kiriman Ayu untuk lunasi semua harta-harta aku. Gimana? Kalian nggak mau? Oke, kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa. Aku punya nomor majikan Ayu. Aku bisa bilang yang aneh-aneh soal Ayu, terus Ayu disiksa sama mereka. Mau? Tolong. Jangan lakukan itu, Lastri. Jangan. Ibu nggak mau anak ibu kenapa-napa di sana. Ya udah. Kalau gitu bagus. Kalian berdua harus turutin semua kata-kata aku.
Ih, berat banget sih pintunya. Ayo sini masuk. Gue lama banget. Sini, masuk. Lazim ya Allah. Lastri. Bangun, bangun. Ya Allah. Pak sakit, Pak. Kalian berdua lihat kan tempat ini? Tempat ini itu paling pantas buat kalian berdua. Lastri, kasihan suami saya. Dia tuh batuk-batuk terus. Tempat ini kotor deket kandang ayam, ya Allah. Udah syukur aku nggak usir kalian berdua dari sini. Astagfirullahaladzim, Lastri. Kami ditempatkan kamar yang dekat dapur juga nggak apa-apa kok, Lastri. Enggak, jangan ngimpi. Masih untung aku nggak usir kalian ke jalanan. Lastri cukup. Udah, Bu. Udah, mendingan nikmatin aja sana. Sana. Kita bersihkan. Bersihkan ini. Kita bersihkan tempat ini, Bu. Mudah-mudahan Ayu nggak apa-apa ya, Pak. Iya, iya. Kita berdoa. Ya, udah, Bu, udah. Astagfirullahaladzim. Pak Musin, ada apa Pak? Nggak apa-apa. Aku cuma mau ngambil tempat sampah doang. Dasar wanita munafik. Orang mau bantu aja. Masih aja belagu. Tapi kecantikannya benar-benar menggoda. Kena bola. Wah, wah, wah. Sepertinya hari ini kita makan enak. Wah, gorengan. Aftab? Aduh. Ayo. Panas. Ya Allah. Panas. Astagfirullahaladzim. Tuan muda. Panas. Panas. Duh, panas. Iya. Sebentar. Panas. Ini. Sebentar ya. Sini. Ya ampun. Ini kenapa sih? Panas, Umi. Ya Allah. Ayo ikut Umi. Cepetan. Astagfirullah. Ya Allah. Mudah-mudahan aja Tuan Muda tidak apa-apa. Sudah Umi bilang berapa kali kalau main itu di halaman Aftab, bukan di dapur. Maafin Aftaf, Umi. Aftaf nggak akan main di dapur lagi. Sudah diam, gak usah menangis. Ya Allah. Ada apa ya? Umi. Aftab, sekarang kau minta maaf sama Bi Ayu. Karena kamu kerjaan Bi Ayu terganggu. Ayo minta maaf. Maafin Aftaf, Bu Ayu. Iya. Nggak apa-apa. Cium tangan Bi Ayu. Aftab, kamu selesaikan dulu itu satu papan tulis kamu tulis. Dan ingat, itu tidak boleh dihapus selama 1 minggu. Ayo selesaikan. Maaf Umi. Apa Umi ndak kasihan sama Tuan Muda, Umi? Saya tidak ingin anak saya menjadi manja. Meskipun Aftab itu anak tunggal, saya dan suami saya sangat tegas di rumah ini. Semua di rumah ini tidak luput dari aturan.
Saya, suami saya, bahkan anak saya, kalau melakukan kesalahan, itu pasti ada hukumannya. Permisi Umi. Baik. Tuan muda, ini dimakan dulu. Bu Ayu baik. Nanti ketahuan Umi. Ini minumnya, ya. Sini. Dihabisin ya. Ibu. Amin ya rabbal alamin. Pak, ayo telepon. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah Ayu, Ibu kangen banget. Gimana Nduk kabarmu di sana? Hah? Alhamdulillah Ayu baik Bu. Majikan Ayu di sini baik banget. Tapi memang mereka orangnya agak tegas. Alhamdulillah ya Ayu. Kamu kerasan di sana? Iya Bu. Ini bapakmu ngomong. Dok, tapi Bapak punya pesan satu. Tetap jalankan sholat 5 waktu. Jaga diri baik-baik ya, Dok. Iya Pak. Insya Allah Ayu nggak lupa sholat. Bagus, Dok, bagus. Alhamdulillah Ibu sekarang lega ya udah dapat kabar dari Ayu. Bapak lapar. Pak. Udah. Mau kemana, Bu? Dapur, Pak. Udah nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah, Bu. Enggak, Pak. Perasaan kok tadi kayak ada yang ngintip ya? Apa ini cuma perasaan aku aja kali ya? Iya Umi. Waduh, bisa mati nih kalau ketahuan. Mana? Di sini. Itu saya yang masak buat Bapak juga. Shh, jangan berisik. Diam. Mas, nih aku masakin buat kamu. Bau masakan kamu enak banget. Gak salah aku punya pacar kayak kamu. Jago masak. Iya dong, aku harus jago masak biar kamu betah di rumah. Aku makin lapar nih. Aku makan ya? Iya, kan aku masakin buat kamu. Lastri, boleh nggak saya minta sedikit aja buat Bapak? Udah tinggal di sini gratis. Sekarang minta makan juga. Dasar gak tau malu. Astagfirullahaladzim. Ini kan rumah milik saya dan suami saya, Lastri. Aku harus ulangi berapa kali sama ibu. Kalau Ayu itu belum bisa kembaliin uang aku, rumah ini jadi milikku. Ngerti nggak ibu? Udah. Kamu nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Nanti kalau kedengaran tetangga, nggak enak. Ya habisnya dia mas, bikin kesel tau nggak? Ibu mau makan. Nih, ini ada nasi buat ibu. Ambil. Ibu ini gimana sih? Tadi katanya lapar, minta makan. Sekarang dibuang-buang kayak gini. Ya udah, kalau nggak mau makan, nggak usah dimakan sekalian. Biar aku kasih kucing aja. Iya, Ibu mau. Balik nasi. Kalau aku cerita ke Ayu, Ayu pasti bakalan sedih dan merasa bersalah.
aku nggak boleh kasih tahu soal perlakuan Lastri ke Ayu. Ibu. Pak, Ibu. Ini kan makanan ayam. Sudah, jangan dimakan. Nanti Bapak bakarin singkong ya. iya Pak. Iya, Bu. Jangan sampai Ayu tahu tentang kita. Bapak nggak ingin dia kepikiran, Bu. Biar kita aja yang tahu masalah ini. Mudah-mudahan Ayu nasibnya lebih baik daripada kita ya Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Tunggu sana, Bu. Ayo, kamu jaga rumah baik-baik ya. Besok sore saya udah pulang dari rumah ibu saya. Karena lusa dia harus sudah masuk sekolah. Dan ingat, jangan pernah kamu bukakan pintu buat orang yang tidak kamu kenal. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mau kesini? Aduh, Tuan, Nyonya, sebentar ya. Saya cek dulu ke depan. Kenapa ya? Ini kesempatan. Harus aku manfaatin sebaik mungkin. Maaf Tuan, Nyonya. Karburatornya panas ini. Ya sudah, kita naik taksi aja ya. Iya sudah deh. Sayang. Mau aja dikebulin itu sama Nyonya. Kesempatan nih buat nemenin Ayu. Bentar ya Mas. Iya. Hah? Apa-apaan ini? Mas, aku ke belakang sebentar ya. Iya. Alhamdulillah, pintu nggak dikunci. Jadi ibu bisa ngambil kain buat selimut bapak. Lumayan kan? Biar bapak nggak kedinginan. Alhamdulillah. Sini. Berani-beraninya ya masuk kamar aku tanpa izin aku. Aku udah bilang sama ibu sama bapak, jangan masuk kamar tanpa seizin aku. Ngerti nggak sih? Saya ambil kain buat selimut Pak Dharma lagi sakit. Kasihan kedinginan. Alah, sakit gitu doang udah kedinginan. Jangan manja. Bu, sekarang juga ibu ikut aku ke kamar. Rapiin kamar, aku mau tidur. Gak pakai tapi-tapi. Ayo masuk. Masuk kamar aku. Lastri. Astagfirullahaladzim. Ayo masuk. Sana. Ayo beresin semuanya tuh. Nih. Ayo beresin. Lastri, saya mohon. Tolong pinjemin selimut buat Mas Darman. Dia lagi sakit, Lastri. Apa? Berani ya? Minta-minta macam-macam. Ibu ini boleh minta macam-macam kalau Ayu itu udah kirim duit ke aku. Ngerti? Ya udah sekarang tunggu apa lagi? Ayo beresin itu cepetan. Lelet banget sih. Lastri, ada apa sih teriak-teriak? Tuh, kerja nggak becus. Lama banget. Ih, udah, sini. Sini, ayo ikut aku. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini, sana. Lastri, ya Allah. Kesempatan emas ini.
Muhsin, ada apa Pak? Masuk kamar saya. Ayu, tenang ya, tenang. Kamu nggak usah jual mahal. Aku tahu, semenjak kamu datang, kamu sengaja godain aku, ya kan? Enggak. Saya enggak pernah godain siapapun, Pak. Pak, mundur Pak, tolong. Atau nanti saya teriak. Kamu mau teriak? Ya, teriak sana. Nggak bakal ada yang dengar, karena di rumah ini cuman kita berdua. Udahlah, ayo. Lepas. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Ayo, Saya nggak mau. Sial. Awas kamu, Ayu. Ayo! Mana kamu, ha? Kamu nggak bakal bisa kabur. Lagian siapa yang mau bantu kamu di sini? Kamu cuma seorang pembantu. Ayo! Diam! Sini! Sial! Awas kamu! Yo! Ayo! Buka, yo! Hei! Jangan harap kamu bisa lolos dari aku, yo! Ayo, buka! Ayo. Ayolah, yuk. Kita bersenang-senang. Pergi kamu. Kamu nggak akan bisa menahan aku. Percuma, ayo. Lihat aja nanti. Aku akan ngaduin kamu sama Tuan sama Umi. Ya Allah. Aduh. Ya, halo. Ya. Saya pulang sekarang. Ada apa, Bi? Kita balik sekarang. Loh, kok pulang sekarang sih? Harusnya kita pulang besok. Emang ada apa sih? Muhsin tadi telepon. Muksin? Kenapa dia? Pembantu baru itu bikin ulah. Ya Allah. Muksin. Supir pribadi Pak Hasan yang sudah lama mengincarku. Nyaris aku ternodai dengannya. Dan dia tetap berusaha menghancurkan aku di rumah ini. Tuan, untung saya tadi pulang dulu, Tuan. Habis dari bengkel. Saya tadi lihat Ayu masuk ke kamar Tuan dan Nyonya. Apa benar dikatakan oleh Muksis? Enggak, Umi. Enggak. Saya yakin dia pasti mau mencuri uang dan perhiasan Tuan dan Nyonya. Itu fitnah. Dia sudah memfitnah saya, Umi. Nyonya, mana ada si pencuri yang mau mengaku? Ya pasti takutlah dia. Saya berani sumpah itu bukan saya, Umi. Saya nggak mau dengar alasan kamu. Geledah kamar dia. Jangan. Jangan kenapa? Emang ada apa di kamar kamu? Sumpah demi Allah, Tuan. Jangan sumpah-sumpah atas nama Tuhan kamu. Bisa dilaknat omongan kamu nanti. Umi, jagain dia biar aku geledah juga. Kamu dari mana? Kan saya suruh geledah kamar ini. Iya, Tuan. Pintunya sengaja dikunci nih. Jadi saya nyari kunci cadangan dulu, Tuan.
Yaudah cepetan, cepetan. Buka sekarang. Iya Tuan. Ya. Ayo, kita lihat. Omongan Muksin benar atau tidak? Saya mau lihat buktinya nanti. Tuan! Tuan! Tuan, ini saya nemukan ini Tuan. Ini pasti perhiasan punya Nyonya. Nggak mungkin Ayu punya Tuan. Saya temuin di laci Tuan. Ini jelas punya istri saya. Saya beli khusus untuk dia. Dan nggak mungkin Ayu punya kayak gini. Pembantu kurang ajar. Ayo. Dasar kamu ya. Pencuri nggak tahu diri. Ya Allah Tuan, saya ndak mencuri. Saya ndak mencuri Tuan. Masih nggak mau ngaku kamu? Tuan, saya mohon percaya sama saya Tuan. Saya ndak mungkin mencuri di rumah ini. Mana berani saya Tuan. Ini perhiasan istri saya. Dan ada di kamar kamu. Gimana? Ini pasti saya dijebak. Dia pasti yang sudah menjebak saya. Umi, Tuan, saya tidak mungkin masuk ke kamar Umi dan Tuan, apalagi mengambil barang. Umi sakit, Umi. Ini gak seberapa ya, Ayu. Harusnya tangan kamu itu dipotong. Umi. Tuan, sumpah demi Allah saya tidak mencuri. Saya tidak tahu apa-apa soal perhiasan itu, Umi. Kamu harus ngaku. Sekarang kamu ngaku. Enggak, Tuan. Memang saya tidak mencuri, Tuan. Sudah, Abi. Kita laporkan saja dia ke polisi. Ayo. Gawat. Kalau sampai kasus ini sampai ke kantor polisi, bisa ketahuan aku nanti nih. Sudah, Abi, biarin aja. Kalau kamu tidak mau dibawa ke polisi, kamu tahu kan aturan di rumah ini? Kalau kamu melanggar, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Bawa masuk. Ayo bawa. Umi. Ampun, Tuhan. Ampun. Mulai detik ini, kamu tidak boleh menggunakan handphone lagi di rumah ini. Tapi Umi, itu handphone saya. Sini, berdiri. Mana tangan kamu? Kasih tangan. Ini karena kamu berani mencuri di rumah ini. Apapun alasannya. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku, Ayu? Ha? Lihat saja. Ini belum akan berakhir sebelum aku mendapatkan kamu, Ayu. Astagfirullahaladzim. Ibu, ada apa, Bu? Aku mimpi tentang Ayu, Pak. Kenapa, Ayu? Kenapa, Bu? Semoga saja nggak terjadi apa-apa sama Ayu, Bu. Kita doakan saja ya, Bu. Ya. Bagaimana kalau kita sholat malam bersama? Supaya hati kita tenang. Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang.
Jauhkanlah hamba daripada orang-orang yang berniat buruk pada hamba. Berikanlah hamba kekuatan ya Allah, untuk menghadapi semua ini. Jauhkan hamba dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba. Jika memang ini fitnah, bersihkan nama hamba ya Allah. Aduh, berisik banget sih tuh orang. Nggak tahu apa ini lagi tidur. Kasih pelajaran emang ya. Sumpel aja mulutnya. Yang satunya batuk-batuk, satunya gerasa-gerusu di dapur. Ngapain sih? Ini saya minta air panas buat Bapak. Udah, sini. Biar aku aja nganterin. Nih, rasain. Ya Allah, Lastri. Mas Darman tuh lagi sakit. Kenapa kamu tega sih, Lastri? Ibu diam. Ini akibatnya kalau Bapak ini selalu batuk. Batuknya Bapak itu ganggu orang tidur. Ngerti nggak? Minggir. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa, Pak. Bapak yang sabar ya. Mudah-mudahan Ayu cepat kirim uang. Iya, Bu. Iya. Biar Lasri cepat-cepat keluar dari rumah ini, Pak. Ya? Sejak saat itu, kehidupanku berubah menjadi drastis. Ayo. Sangat banget sih. Kamu tuh lama banget sih. Kerja segitu aja lama sekali. Ampun, Umi. Oleh sakit. Dan Muksin nampak senang melihat aku disiksa oleh Pak Hasan dan Bu Hena. Kamu? Tuan. Kamu perbaikin genteng di sana ya? Tapi itu gentengnya tinggi sekali, Tuan. Udah jangan banyak protes, lakuin aja. Kenapa sih? Udah cepetan. Udah tinggalin. Ayu lama-lama makin cantik aja ini. Yuk, kamu ngapain? Ayo, sini aku bantu ya. Aku ndak butuh bantuan kamu. Udah, kamu nggak usah takut. Kalau aku sampai jatuh, Pak Muhsin pasti tangkap aku. Kamu mau kemana? Bu Ayu ngapain di sini? Permisi, Tuan Muda. Sepertinya Bu Ayu takut sama Pak Muhsin. Ya ampun Ayu, jam segini baru masak. Dari tadi kamu ngapain aja? Tadi saya disuruh... Jangan banyak alasan. Dengerin, makan siang Altaf itu nggak boleh telat.
waktu 15 menit. Kalau kamu nggak selesai juga, kamu akan menerima hukuman yang lebih kejam lagi. Ayo cepetan! Lama sekali sih. Kamu ngapain di situ? Saya lapar, Umi. Pembantu itu makan setelah majikan. Nanti saya izinkan baru kamu makan. Sekarang kamu pergi. Pergi saya bilang. Mau apa lagi sih kamu? Ayo, aku tahu kamu itu lapar. Makanya aku bawain makanan. Ayo makan. Enggak. Aku ndak sudi makanan dari kamu. Udah, jangan malu-malu. Aku udah capek lo ngambilin ya. Enggak. Ayo dong. Jangan deket-deket ya kamu. Hah, sana. Sana. Oh, nggak usah malu-malu. Sabar dong, jangan main senjata tajam. Dasar kamu laki-laki bejat. Aku tahu kamu itu lagi lapar. Ini makan. Ya. Pergi. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Udah nggak usah malu-malu, nggak usah jual mahal. Ayo makan. Enggak. Pergi kamu. Pergi. Awas. Dasar perempuan rendahan, so jual mahal kamu. Hah? Kurang ajar ya kamu. Kurang ajar. Pergi kamu. Ya Allah. Aku lapar ya Allah. Biayu ini buat beli makan. Terima kasih Tuan Muda. Sama-sama. Pipi makan ya. Ya, isi. Pak, Bapak masih batuk. Kita ke klinik Bu Bidan aja ya. Udah, nggak usah. Sayang uangnya. Bapak cuma gatal tenggorokan aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mending telur ini Ibu jual. Lumayan buat beli obat. Iya Pak. Tapi benar Bapak nggak apa-apa. Bener, Bu, bener. Oh, nggak apa-apa. Cepat. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah cukup buat beli obat. Stop. Berhenti sebentar. Oh, udah punya duit sekarang. Siniin uangnya. Jangan Lastri, ini buat beli obat. Mas Darman itu penyakitnya batuk parah banget. Heh, itu cuma batuk, jadi nggak usah manja. Siniin uangnya, siniin. Udah Bu, kasihin aja. Jangan Lastri, buat kamu nanti kalau Ayu ngirimin Lastri. Sini. Ih. Astagfirullahaladzim. Bawel banget sih jadi orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih, segini ini cukup buat makan di warung, ya. Jadi nggak usah bawel, ngerti? Ini semua buat aku. Dah. Yes. Lastri, Lastri kembaliin Lastri. Lastri kembalikan, ya Allah. Lastri, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Lastri. Kembalikan uang itu Lastri. Itu buat beli obat. Lastri. Aduh, Ibu.
Bu. Dadaku, aduh. Ya Allah. Gimana aku beli obat buat Bapak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak. Bapak. Bapak ya Allah. Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa Pak? Nggak bisa napas. Tolong. Nggak bisa napas. Bu, mana sakit? Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Bapak begini. Tolongin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Nggak usah sungkan, karena kita sama-sama orang Indonesia kok. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Oh iya, nama kamu siapa? Nama saya Ayu. Saya Harun. Oh iya, kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ngobrolin apa kamu sama si Harun itu, ha? Saya ndak ngobrol apa-apa. Alah, jangan bohong kamu. Aku akan kasih tahu Tuan Hasan kalau kamu udah membeberkan rahasia keluarga mereka. Astagfirullahaladzim. Jangan fitnah kamu. Fitnah? Aku nggak fitnah. Emang itu kenyataannya kok. Dan kamu camkan baik-baik. Aku bakal lakuin sesuatu buat kamu. Ingat itu. Gimana keadaan suami saya, Dok? Bu, saya khawatir Bapak kena gejala asma. Bapak tidak boleh kena debu dan kamarnya pun harus selalu dijaga tetap kering. Karena saya takut asmanya bisa kambuh kapan saja. Terus cara mengobatinya gimana, Dok? Beliau harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Kalau begitu, saya siapkan resep dan obatnya untuk obat di rumah ya, Bu. Baik, Dok. Permisi. Ibu. Assalamualaikum. Bu. Ibu kok nangis? Kenapa toh, Bu? Ayu, Bapak sakit. Dan harus berobat ke rumah sakit yang lebih besar, yuk. Karena asmanya kambuh. Ya Allah, Bu. Kok bisa sih, Bu? Bukannya asmanya Bapak udah lama nggak kambuh, Bu. Ibu juga nggak tahu, yuk. Tiba-tiba aja kambuh. Terus, sekarang gimana, Bu? Apa kamu bisa kirim uang dulu, yuk? Buat periksa Bapak ke rumah sakit yang lebih gede. Ya udah. Ibu sabar aja ya, Bu. Ayu akan usahakan dulu. Ya? Pembantu ini mesin kerja, tapi ini kenapa telepon-teleponan? Ayo. Umi. Ngapain kamu telepon-teleponan? Kamu tahu aturan di sini gimana kan? Kamu harus disiplin di sini. Kalau lagi kerja nggak boleh telepon-teleponan. Ya Umi, saya minta maaf.
Kerja yang benar. Sini apa? Sini. HP saya sita. Saya akan kasih izin kalau waktunya memang sudah bisa telepon. Ya Allah, kalau kayak gini, mana mungkin aku bisa minta gaji aku. Kasihan dia Ayu. Lagi banyak duit. Bingung mau dikemana nih duit ya? Apa ini maksudnya? Keluar kamu dari kamar saya. Keluar. Yuk, Keluar. yuk. Keluar. Ayo. Kamu lagi butuh duit kan? Nih duit. Aku pinjamin kamu duit ini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau melayani aku 1 malam. Dasar laki-laki bejat kamu. Keluar dari sini. Mau nendang? Mau nendang? Gak bakal bisa. Mau nendang kamu? Mau nendang kamu? Gak bakal bisa. Jangan kamu berani berteriak. Bibi kenapa ya? Bi, aku lapar. Bapak ngapain di sini? Gak apa-apa. Tuan Muda, makasih ya. Makasih Tuan Muda. Makasih buat apa, Bi? Enggak buat apa-apa. Tuan Muda kenapa kemari? Lapar ya? Ya udah, Bibi buatin makanan, yuk. Yuk. Ya Allah, gimana keadaan Bapak di sana? Seandainya aja aku bisa pulang. Di sini juga Pak Muhsin selalu gangguin aku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bibi kenapa sedih? Bibi sakit. Enggak kok, Bibi enggak sakit. Aduh. Kenapa sih tadi aku bodoh gak ngunci kamar Ayu? Jangan-jangan perempuan itu cerita sama Tuan Muda. Bisa habis aku kalau sampai Tuan Muda ngadu ke Tuan sama Nyonya. Bibi kenapa aku nggak diceritain? Bibi keinget sama Bapak di kampung. Emang Bapak Bibi kenapa? Bapak Bibi sakit. Bibi khawatir sekali. Karena Bibi nggak bisa ada di sampingnya. Bibi jangan sedih ya. Nih, rotinya udah jadi. Ayo dimakan. Ya udah. Rasakan kamu Ayu.
Bibi mana ya? Kok lama banget sih? Aftaf? Kan udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Tunggu. Ayo turun. Ayo turun. Turun. Umi, Abi, di kamarnya Biayu ada ular. Ular? Kamu gak kenapa-kenapa? Enggak, tapi Biayu digigit ular di kamarnya. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke kamarnya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Abi, ayo kita bawa Abi. Ayo bawa ke rumah sakit. Ya, oke. Ya Allah. Ayo cepetan angkat Abi. Ya Allah. Astagfirullah. Ayo. Ayo. Ayo Abi, cepetan. Ayo. Ayo Umi, badannya udah dingin nih. Ayo cepetan. Muksin, ayo cepetan. Musin, kenapa lagi sih? Maaf Tuan, mobilnya tiba-tiba nggak bisa di-starter. Mobil ini sengaja aku buat mogok supaya Ayu nggak selamat sampai di rumah sakit dan dia bisa mati dalam perjalanan. Ya udah, kita naik taksi aja. Ya, ayo cepetan. Ayo. Lama banget lagi. Sabar Abi. Umi itu taksi. Stop. Hah? Kenapa sih? Dia bisa diselamatin terus? Ayo Sus, cepetan Sus. Abi. Maaf, Bapak sama Ibu. Tolong tunggu sini, biar dokter yang periksa ya. Aftaf ngapain sih main ke kamar Biayu? Tadi Aftaf lihat Biayu sedih karena bapaknya lagi sakit. Jadi Aftaf pengen kasih uang buat Biayu. Tiba-tiba di kasurnya ada ular. Astagfirullahaladzim. Abi, kenapa sih bisa ada ular masuk ke rumah? Iya. Biar saya suruh Muksin untuk beresin kamarnya. Mungkin juga karena terlalu banyak barang-barang bekas di bawah tempat tidurnya ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayo, ya Allah, kenapa firasatku nggak enak? Mudah-mudahan Ayu baik-baik saja. Bi, gimana kalau kondisi Ayu semakin parah ya? Kita doakan saja yang terbaik. Insya Allah dia nggak akan kenapa-napa. Ya. Iya, tapi Umi tuh curiga. Karena selama ini kan di rumah kita nggak pernah ada ular. Lalu ular itu dari mana? Ya mungkin karena udara di luar panas, jadi ular itu masuk ke dalam rumah. Sudah malam. Tidur, Bu. Ya, Pak. Ya.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dok, gimana kondisinya, Dok? Alhamdulillah, pasien sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Permisi. Iya. Ayo, Abi. Sayang, kita masuk. Ayu, kamu sudah sadar? Saya di mana, Umi? Kamu di rumah sakit. Gimana perasaan kamu? Saya baik, Umi. Ayu, saya minta maaf ya. Dan terima kasih juga kamu sudah menyelamatkan anak saya. Tuan muda, enggak apa-apa. Dia nggak kenapa-kenapa kok, Ayu. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau minta maaf ya sama kamu. Kemarin-kemarin saya sudah kasar sama kamu. Saya juga minta maaf ya. Oh, Umi. Tuan. Maaf. Saya mau cerita yang sebenarnya. Saya difitnah sama Pak Muhsin. Maksud kamu? Iya Umi, Aftaf niat Paman Muhsin masuk ke kamar Bi Ayu. Bi Ayu ketakutan. Apa benar itu, Ayu? Ayo Mas, buruan Mas, tangkap cepetan. Pelan-pelan nangkep ayam itu harus pelan-pelan, pakai perasaan, ntar dia kabur. Udah kamu tenang aja. Ayo. Nah, begini caranya ketangkep kan? Ini ayam kamu kan? Ya bukan lah. Aku nggak peduli siapa yang punya ini ayam. Yang penting kan kita bisa sembelih, terus buat makan deh. Lumayan Mas, daripada beli. Lah terus kalau orangnya nyari-nyariin ayamnya gimana? Makanya cepat bawa ke dapur. Kalau udah dimasak, mana ada yang tahu ini ayam punya siapa, ya kan? Ayo cepat. Ayo. Ayo cepetan. Saya nggak nyangka kamu berani ngelakuin ini di rumah saya. Iya Tuhan, saya ngaku salah, tapi ular itu... Apa? Kamu bohongin saya? Kamu pikir saya nggak punya saksi? Kamu pikir cuma Allah yang tahu perbuatan kamu? Aftaf juga ngeliat perbuatan kamu. Dan gak hanya Ayu yang bisa jadi korban, tapi anak saya juga! Ampun Tuhan, maafin saya Tuhan. Kamu berhenti sekarang juga, dan keluar dari rumah saya sekarang! Tolong Tuhan, jangan pecat saya Tuhan. Nanti anak istri saya makan apa Tuhan? Keluar! Keluar sekarang juga! Awas kamu, Ayu. Gara-gara kamu, Tuan Hasan memecat aku. Rasakan nanti, Ayu. Ayu. Hari ini tamat riwayat kamu, Ayu. Gara-gara kamu, aku dipecat Tuhan. Kami akan memeriksa korban. Jika benar dia terluka karena gigitan ular yang sengaja diletakkan oleh pelaku, maka kami akan menangkap pelakunya. Ya, silakan Pak, di situ ruang rawatnya. Ayo, saya antar. Diam! Jangan coba-coba melawan. Keterlaluan kamu, Muhsin. Kamu ngelakuin apa? Kamu coba melakukan pembunuhan. Pak, ini salah paham, Pak. Nah, sekarang di kantor, ayo. Ayo, ikut. Cepat ikut. Jangan!
Tenang Ayu, tenang. Kamu udah aman sekarang, tenang. Ibu. Aduh, dadaku sesak. Bibi kenapa? Dokter, tolong Bibi, dokter. Astagfirullahaladzim. Ya, Dek. Minum. Tadi tunggu di luar dulu ya. Minum dulu, Bu. Minum dulu. Bibi. Bi Ayu. Bi Ayu. Aftaf? Kenapa kamu, Nak? Bi Ayu, Umi. Bi Ayu kenapa? Kenapa, sayang? Dok, ada apa dengan pembantu saya, Dok? Beliau tadi tersedak makanan sampai susah bernafas karena makanannya lumayan besar, tapi kami bisa mengeluarkannya. Alhamdulillah. Ya udah, kita masuk yuk. Permisi dulu ya. Iya, Dok, terima kasih, Dok. Ayo kita masuk. Tolong lepaskan saya, suster. Lepaskan saya harus pulang. Saya di sini, saya nggak bisa di sini. Saya harus pulang. Ayo, kamu kenapa? Kenapa, Sus? Umi, saya harus segera pulang. Bapak saya sakit, Umi. Umi, tolong saya mohon. Izinkan saya pulang ya. Iya, Ayu. Tapi kondisi kamu itu masih sakit. Nggak mungkin kamu pergi dalam keadaan seperti ini. Saya khawatir sama Bapak. Pak, Ibu bawa makanan nih, habis dari hajatan. Pak, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak bangun, Pak. Pak bangun, Pak, Bapak bangun, ya Allah. Pak, bangun, ya Allah. Tolong, Pak, bangun, Pak. Bapak bangun, Pak, bangun, Pak, ya Allah. Aduh, ya Allah, tolong. Pak, Ayu udah mau sampai rumah, Pak. Ayu, sudah kamu tenang ya? Iya, Ayu. Bapak kamu tidak akan kenapa-napa ya. Yuk! Ayo! Tuan, Ya. sebentar. Berhenti. Yuk! Kamu pulang juga? Bapak kamu yuk. Bapak kenapa, Mas? dibawa ke rumah sakit. Koma. Ya Allah, Bapak. Innalillahi, Abi. Ya Allah, semoga aja gak terjadi apa-apa sama Bapak. Umi, Bapak saya koma di rumah sakit, Umi. Ya sudah, Pak. Rumah sakit, Pak. Pak, Bapak sadar, Pak. Pak, Ibu nggak mau ditinggalin Bapak seperti ini, Pak. Ayu juga pasti sedih lihat Bapak seperti ini, nggak sadar, Pak. Ya Allah. Bapak. Ayu, ya Allah. Ayu. Kamu sudah pulang, ya? Ibu. Ya Allah. Benar, kamu sudah pulang. Duh.
Perasaan Ayu di sana selalu nggak enak, Bu. Ternyata benar kan Bapak sakit. Sebenarnya Bapak kenapa, Bu? Waktu itu Ibu pergi ke rumahnya Bu Rumla. Pas itu pulang ke rumah, Bapak udah nggak sadarkan diri sampai sekarang, Dok. Sebenarnya Ibu mau cerita sama kamu, tapi Bapak selalu melarang Ibu. Ibu mau cerita apa, Bu? Semenjak kamu pergi, Lastri tinggal di rumah kita, Dok. Dia sama pacarnya. Dan Bapak sama Ibu suruh tinggal di gudang di sebelah kandang ayam, Dok. Makanya asma Bapak mumet dan sampai parah, Dok. Ya Allah. Kenapa Mbak Lasti sampai tega banget kayak gitu sih sama Bapak sama Ibu? Kenapa dia jahat banget ya, Bu? Lastri ancam sama Bapak sama Ibu. Karena kamu pernah ke TKW itu atas bantuan dia, Dok. Jadi Ibu sama Bapak nggak bisa berbuat apa-apa, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya turut prihatin, Bu, dengan keadaan suami Ibu. Perkenalkan, kami majikan dari Ayu. Saya Hena, dan ini suami saya, dan ini anak kami. Jangan, Bu. Tidak usah. Terima kasih ya sama kalian. Udah mengantar Ayu sama mengizinkan Ayu pulang. Iya, Bu. Sama-sama. Ayu, bisa kita bicara sebentar ke depan? Iya, Umi. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ayu, kami sekeluarga memahami keadaan kamu. Keadaan kamu sedang banyak masalah. Lagi pula, bapak kamu lagi sakit parah di sini. Ya, Umi. Saya minta maaf. Saya juga nggak tahu kalau keadaannya separah ini. Justru kami yang harusnya minta maaf sama kamu. Kami salah dan kami menyesal. Apalagi dengan pengorbanan kamu seperti ini demi keluarga kamu. Lebih baik kamu di sini saja dulu. Nanti kalau kamu sudah beres semua masalahnya, kami masih menerima kok untuk kamu kerja kembali dengan kami. Terima kasih ya, Umi. Tuhan, terima kasih. Sayang, si Ayu udah transfer kamu lagi belum? Belum tuh, Mas. Paling sebentar lagi atau lusa mungkin dia kirimnya. Kan dia tahu akibatnya kalau nggak kirim duit ke aku. Ya kan? Keluar! Pak! Siapa lagi yang ngotok-ngotok pintu? Ganggu orang aja. Gak tahu, Mas. Yuk kita lihat. Mbak, buka pintunya, Mbak. Lastri! Nah, ini ada apa sih rame-rame begini? Berani sekali ya, Mbak. Mbak berbuat mesum di rumah orang tuaku. Mesum? Jangan asal bicara kamu ya. Ini buktinya. Kenapa pacar kamu ada di sini? Mbak tinggal serumah di rumah orang tuaku, Mbak. Dan satu lagi, Mbak. Mbak tega banget sih, Mbak, sama bapak sama ibu. Kenapa Mbak nyuruh bapak sama ibu tinggal di kandang ayam? Ayo, denger ya. Justru kamu yang nggak tahu diri. Kamu itu bisa berangkat jadi TKW itu karena uangku. Jadi wajar dong kalau aku tinggal di rumah ini dan rumah ini jadi milikku. Untung aja mereka nggak aku usir dari rumah ini. Ngerti nggak kamu? Ini, Mbak. Ini. Aku ganti uang perhiasan, Mbak. Ah, kalian udah berbuat mesum. Ayo kita kasih pelajaran ayo. Enggak, kita nggak berbuat. Kita nggak berbuat mesum.
Udah. Pergi. Mas, Mas, pergi. Pergi dari sini. Ampun. Kita nggak terima ada warga yang suka mesum di sini. Injak kamu ini lagi, bikin sial. Akhirnya, aku bisa mengembalikan rumah ini kepada orang tuaku. Cita-citaku berlanjut. Dan aku menepati janjiku kepada Bu Hena dan Pak Hasan untuk kembali ke rumah itu untuk mengasuh Fatha. Ayu, semoga Allah melindungimu. Amin. Ayu janji, Ayu akan balik lagi dengan uang yang banyak supaya Bapak bisa beli sawah, ya Pak? Amin ya robbal alamin. Semoga niat baikmu dijabah Allah. Ibu. Ibu pasti bakalan kangen sama kamu, Dok. Ayu juga pasti akan kangen banget sama Ibu. Ibu sama Bapak jaga kesehatan ya. Iya, Dok. Ya udah, Ayu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak. Hati-hati, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayu. Alhamdulillah. Ayu, akhirnya kamu kembali lagi ke sini. Ya, Umi. Kami semua sangat merindukan kamu di sini. Makasih, Tuan. Atap, sini. Ya, Ayu kangen sama Atap. Oh iya. Tetangga sebelah itu menanyakan kamu selalu. Tetangga sebelah? Iya. Maksudnya Umi, Harun. Iya. Ya sudah, mari kita masuk. Iya. Silakan, Mbak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya panggilkan Tuan dan Umi dulu ya. Tidak usah. Tuan saya mau bicara sama kamu. Begini Ayu, saya kesini mewakili keluarga Harun. Kami ingin menanyakan tentang kesedihan Ayu. Kesedihan saya untuk apa ya, Pak? Sepertinya usaha perjodohan kita berhasil ya, Bi. Amin, insya Allah. Rencana yang baik pasti diridhoi Allah. Amin. Semoga lancar ya. Kesediaan untuk menikahi Harun. Saya harus bertanya pada Tuan dan Umi dulu. Sudah Ayu, kamu harus menerima Harun. Mungkin Allah mempertemukan kalian berdua untuk berjodoh di sini. Sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda. Apalagi terlalu banyak dipikirkan. Bukan begitu Pak Taki? Betul sekali. Saya nikahkan dan kawinkan Ayu binti Darman dengan Harun bin Karim dengan mas kawin perhiasan emas seberat 25 gram
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu binti Darman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Karena kalian sudah menjadi bagian keluarga kami, ini kamar khusus untuk kalian. Selama kalian tinggal di sini. Ini kuncinya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi, Tuan. Kalian masih bisa tetap kerja di sini. Saya udah minta izin kepada Pak Taki untuk kamu menjadi supir pribadi saya. Dan kalian bisa tinggal di sini bersama. Ayu, kenapa kamu jadi ingin menangis? Kamu tidak bahagia dengan semua ini? Bukan Umi. Bukannya saya udah bahagia dengan semua ini. Tapi saya bingung. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan Tuan dan Umi? Ayu, tadi kan saya sudah bilang, karena kamu sudah menjadi bagian keluarga kami. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama Ayu. Bi Ayu, Bi Ayu. Udah pulang? Iya Bi. Nih lihat Bi, aku lulus. Alhamdulillah. Gimana? Nilainya kamu pasti bagus-bagus ya? Iya dong Bi, alhamdulillah Bi. Aku lulusan terbaik di sekolah. Emang pintar. Coba Bibi lihat dong. Lihat nih. Abi, Umi. Nih, lihat nih. Lihat. Aku lulus. Selamat ya sayang. Sesuai janji Abi, kita liburan ke Indonesia yuk. Itu kampungnya Bi Ayu. Serius, Bi? Asik. Alhamdulillah. Biar Abi yang ngurusin tiketnya semua, kita liburan ke Indonesia. Alhamdulillah. Makasih